Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, seorang muslim harus memiliki akhlak kenabian, yaitu akhlakul karimah. Selama kita tidak mempunyai budi pekerti yang baik, maka belumlah dikatakan beriman. Salah satu dari sekian banyak akhlakul karimah adalah sabar. Karena sabar adalah ciri orang yang mukmin. Sabar merupakan kekuatan dan daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan kewajiban. Samping itu, sabar adalah suatu kekuatan yang mampu menghalangi seseorang dalam melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu, seseorang yang tetap tegak bertahan sehingga dapat menentukan dorongan hawa nafsu secara terus-menerus, maka ia termasuk orang yang sabar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berpesan, seorang tidak boleh takut kecuali kepada dosanya, tidak boleh berharap kecuali kepada Tuhannya. Jika belajar tidak boleh malu seandainya ia tidak tahu, tidak boleh malu menyatakan aku tidak bisa. Dan ketahuilah bahwa sabar dalam menghadapi segala masalah seperti kepala di badan. Lalu jika kepala itu terlepas dari badannya, maka rusaklah badan tersebut. Demikian juga jika sabar terlepas dari suatu urusan, maka rusaklah urusan itu. Untuk mengukur sejauh mana kadar keimanan dan kesabaran seseorang, maka Allah lalu melimpahkan suatu ujian. Hanya saja ujian tersebut ada yang ringan dan ada yang berat. Ujian atau cobaan itu ada kalanya berupa kenikmatan, misalnya harta badan, jabatan, dan sebagainya. Ada pula dalam bentuk yang tidak menyenangkan seperti musibah dan penderitaan. Terhadap ujian itu, baik yang mengandung kenikmatan atau musibah, maka sifat sabar adalah suatu yang dapat menjadikan penawar. Sabar akan memancarkan sinar yang melihara seorang sehingga dia tidak jatuh kepada kekufuran. Sebab banyak kasus orang yang ditimpa musibah kemudian imannya menjadi lemah atau kufur. Karena itulah sebagai seorang muslim kita wajib meneguhkan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah. Marilah kita hadapi semua itu dengan tenang dan sabar. Dalam masalah ini menyadari bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Rahman akan dapat menumbuhkan sifat sabar di dalam hati. Tanamkan suatu keyakinan bahwa Allah yang memberi ujian kepada kita dan Allah juga yang memberi rahmat. Setiap kesulitan dan cobaan hidup apapun bentuknya adalah datang dari Allah. Dalam Al-Quran diterangkan bahwa Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man dalladzi yahtimukum minallahi in arada bikum su'al aw arada bikum rahmatan wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wa la nasira. Yang artinya, katakanlah, siapakah yang dapat melindungimu dari takdir Allah jika dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu. Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah. Orang yang mampu belajar dalam menghadapi ujian atau cobaan, maka derajat kemuliaannya akan ditinggikan oleh Allah. Sabar yang dimaksud ialah bertahan pada iman dan tidak mengeluh dalam merasakan cobaan yang tidak menyenangkan itu. Allah akan memberi pahala, memberkati kehidupan sehingga timbangan amal pahala kita lebih berat dibanding dengan dosa kita. Jadi jika seseorang itu mampu menghadapi ujian dengan sabar dan ikhlas, maka ia termasuk orang yang tulus dan menempuh ujian itu. Jika tidak sabar, berarti ia gagal dan masuk dalam golongan orang yang berputus asa. Banyak orang beranggapan bahwa kesabaran itu berarti merendahkan diri dan menyerahkan kepada akan begitu saja. Kesabaran berarti membiarkan diri hanyut
dalam kondisi atau menghentikan usaha tanpa berusaha mencari jalan keluarnya tanpa mau memperbaiki dan melakukan usaha. Sebenarnya anggapan seperti itu tidaklah benar. Sabar yang dimaksud oleh agama adalah ikhlas dalam menghadapi cobaan atau ujian dengan cara baik, berusaha mencari jalan keluar yaitu ikhtiar, dan tetap bertahan untuk teguh dalam iman serta tidak berkurang amal soleh yang dijalankan. Demikianlah akhlakul karimah berupa kesabaran yang harus kita tanamkan dalam jiwa ini agar kita melatihnya setiap saat dalam pergaulan sehari-hari. Jika kita menjadi orang yang sabar, insya Allah akan disukai orang lain dan di tengah-tengah masyarakat. Akhiran, bila taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.